Assalamualaikum, permisi, Bu Nur Hayati betul? Permisi ya Ibu. Izin saya Tanti dari Fakta TV One. Sebelumnya ingin mengucapkan turut berduka cita ya Bu ya. Boleh kita ngobrol sebentar Ibu mungkin? Boleh. Di dalam boleh Ibu? Permisi ya Bu ya. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami tahu ini bukan waktu yang mudah buat Bu Nur Hayati dan keluarga, tapi kami mau berterima kasih sudah mau menerima kami di sini saat ini. Bu Nur Hayati, kalau boleh kami tahu ceritanya dari Ibu. Seperti apa sih Bu kejadiannya pada saat itu yang Ibu tahu? Kalau kejadian di lokasi saya nggak tahu ya, Neng. Saya ada di rumah gitu, ada di rumah. Kan itu jam berapa ya pas ledakan yang pertama gitu ya Neng ya. Yang pertama kan dua lubang itu 2 kali. Pas yang 2 kali meledak itu saya biasa aja gitu. Ya yakinlah sukses gitu yang itu mah. Tapi saya udah gitu ada ledakan lagi, tapi ledakannya beda gitu. Kan suka gini kalau ngeledak teh ada dikasih waktu gitu ya, jangan dulu mendekat gitu ke itu teh. Tapi itu waktunya lama enggak, sebentar enggak. Coba apa suara ledakannya beda banget, beda. Lagi di situ ada tetangga nerima telepon gitu, ada yang nelpon, "Jang di mana?" "Di rumah." "Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa gitu? Ada apa?" gitu. "Itu sena ada korban, sena ledakan situ." Saya Neng nggak tahu, lupa lagi rasanya, saya sampai lemes. Dan Nur sabar ya, udah takdir Pak Yus lah masuk surga. Ya Allah Neng, sakit Neng. Suami saya yang begitu sayang sama keluarga, kerjanya di situ iya Neng. Mungkin karena terhimpit ekonomi gitu Neng. Benar, berarti Pak Yus ini di situ pada saat itu apa pekerjaannya di lubang pada saat pemusnahan Afkir ini? Cuman bawa mobil Neng, Sopirnya adik saya kan gitu. Teteh Ayus bawa mobil, mungkin dia turun dari mobil ikut ke situ Neng. Kalau pulang kerja dia selalu curhat gitu, selama kerja di situ gitu, seharian di situ suka bilang, "Semah kalau mau ngeledakin," katanya, suka ngumpet, takut. Pak Yus pernah dapat kayak ini kan maksudnya bukan sesuatu yang biasa dikerjakan warga ya, biasanya kan memang dikerjakan tentara gitu. Apakah dikasih pelatihan gitu Bapak atau ada info-info seperti itu nggak? Kalau suami saya mah enggak, itu cuma nyupir aja gitu. Karena nyupir aja. Mungkin yang lain. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati atas waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita ya Bu. Berkaitan dengan tim investigasi, saat ini masih bekerja di lapangan dan kami sampaikan bahwa tim investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan, termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa. Dan juga ada beberapa unsur yang perlu diuji.
sehingga itu memerlukan waktu. Bersama kami saat ini sudah ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Muradi. Selamat malam, Profesor. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Selamat datang di Bandung. Ya. Prof, kalau melihat sebetulnya aturan ya, kalau kita bicara aturan sebetulnya seperti apa sih aturan atau prosedur yang benar dalam proses pemusnahan amunisi, dan apakah kemudian kalau bicara aturan ini mengacu kemana aturannya? Ya kalau sampai hari ini sebenarnya kita nggak punya undang-undang selevel undang-undang ya berkaitan soal bahan peledak dan senjata api. Ada memang di level undang-undang, tapi undang-undang darurat, undang-undang tahun 51 itu lama sekali. Yang dirujukan dari ini adalah ada Permenahan 21 tahun 2009. Itu juga detailnya dari mulai hulu hilirnya nggak terjadi. Misalnya katakanlah pembelian, pengadaan, pembuatan amunisi, kemudian pemakaian dan pemusnahan. Pemusnahan hanya dibahas cuma sekedar mungkin ayat 1-2 ayat ya, yang kemudian menjelaskan soal pemusnahan amunisi afgir itu dilakukan disebutkan memang disebutkan, tapi bahwa kemudian harus juklak-juklisnya belum ada. Jadi dia bagaimana kemudian model pemusnahan siapa musnahkan ada, tapi kemudian teknis sampai kemudian misalnya bagaimana melakukan pendinginan 1x24 jam atau misalnya 3x24 jam atau bahkan 7x24 jam itu tidak dilakukan. Dan biasanya kalau ketika habis ledakan itu ketika mengumpulkan serpihan-serpihan komponen tadi itu dilakukan secara profesional dengan pakai baju anti bom ya, yang memang kemudian dikumpul segala macam, baru kemudian dia didiamkan sampai pada level tertentu, mungkin nanti publik bisa mengambil itu sebagai bahan bekas yang memang bisa dijual atau dibuat sesuatu yang kemudian bisa punya nilai ekonomis tertinggi begitu. Terima kasih banyak sama-sama Prof atas waktunya. Ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Jadi sekarang itu jangan tanya ada SOP atau enggak. Itu sudah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka ini sudah berbuat yang terbaik, jangan lagi disalahkan teman-teman.